meninggalkan rumah penuh kenangan. Benar-benar malu-maluin. Ya, walaupun dia itu bukan siapa-siapa aku, tapi nggak bisa dipungkiri kalau dulu kita saling kenal kan? Aku bukan ratu tega. Bapak juga bukan raja tega. Aku mau diam aja dan nggak peduli. Tapi yang nggak bisa gitu juga. Renjani bercerita heboh saat Julian pulang ke rumah. Renjani menceritakan kronologi lengkap kejadian luar biasa yang terjadi tadi siang. Julian sebenarnya tidak terlalu peduli pada masalah Sri, tapi Julian selalu mendengarkan apapun yang istrinya katakan. Dan masalahnya selesai kan? Selesai dong. Untung aja lagi ada GM yang kunjungan di supermarket itu. GM-nya juga bijak sih, jadi lebih mudah bernegosiasi. Baguslah. Renjani mengingat lagi kejadian tadi. Begitu banyak yang ia pikirkan. Benar-benar nggak habis pikir. Karena Mas Rama lagi sibuk nyiapin pernikahan keduanya sama Bening, dia sampai lupa buat ngasih jatah susu buat ponakannya. Udah cukup, Rin. Jatah peduli kamu ke mereka udah cukup aku rasa. Nggak usah mikirin mereka lagi, bisa kan? Renjani melirik ke arah Julian. Renjani jadi malu. Dia memang terkesan begitu mencampuri urusan keluarga Rama walau tidak ada maksud lain dan hanya ingin membantu. Iya sih. Tapi yang benar-benar aku pikirkan tuh cuma nasib bayinya. Udah sih, itu aja. Ibunya gila, ayahnya nggak tahu di mana, dan nggak kebayang kalau misal neneknya sampai harus dipenjara karena tindak kriminal kayak tadi. Kamu bisa bicara lewat Bening. Aku rasa, Bening yang nanti bisa mengurus mantan adik ipar kamu. Mungkin Bening dan mantan kamu bisa ngurus dia dengan baik. Iya bener, Mas. Ya udah deh, nanti aja obrolinya kalau dia udah resmi kembali jadi istrinya Mas Rama. Ya, itu lebih baik. Lama-lama, Rinjani merasa bersalah karena mengabaikan lelah Julian dan malah sibuk membicarakan masalah yang Sri hadapi tadi siang. Gimana kerjaan kamu di kantor, Mas? Ada kendala kah? Rinjani mulai fokus pada Julian. Dia mendekat lalu membantu Julian melepas beberapa kancing kemeja. Pasti Julian agak gerah, walaupun suasana kamar itu terasa adem, tapi mungkin saja Julian butuh perhatian ekstra dari istrinya. Ya gitulah, seperti biasanya aja. Cuma pas tadi siang aku ngerasain sesuatu yang, gimana jelasinnya ya? Kayak ngeganjal aja di hati gitu. Mungkin kejadian di supermarket tadi kali, Mas. Tapi aku baik-baik aja kok, gak ada masalah buat aku pribadi. Iya kali ya? Semoga malam ini Al tidur lebih awal. Ucap Rinjani sambil bermanja bersama Julian. Kalau tidur lebih awal, memangnya mau ngapain? Tanya Julian mulai terpancing dan obrolan digiring menjadi lebih intens dan intim. Ngapain ya? Al memang sedang anteng sendiri di atas matras sambil bermain beberapa mainan. Mungkin dia tahu kalau orang tuanya sedang ingin bermanja-manja, padahal biasanya Al akan sibuk bergelayutan pada papanya. Hari ini dia malah anteng main sendiri. Al, tidur cepet ya, mau papa klonin. Seru Julian pada bayi 8 bulan itu. Panggilan sang papa membuat Al merangkak dengan sangat semangat menuju sofa yang ditempati oleh papa dan mamanya. Gak dipanggil anteng main sendiri, begitu dipanggil langsung gercep dong. Kamu tuh udah pengertian sejak dini ya, nak? Udah tahu kalau mama sama papa lagi ngobrol serius, kamu gak coba-coba buat ikutan ngobrol sama papa dan mama. Baby Al menepuk-nepuk wajah Julian sambil berceloteh, tak ada kata lelah untuk bermain-main dengan anak kesayangannya. Bujuk mama kamu buat pindah dari sini. Al, papa udah dapat rumah baru yang siap huni yang bisa kita tempati. Tapi papa nggak tahu apakah mama kamu mau tinggal di sana atau enggak. Kata Julian pada Al. Ma. Celoteh Al lagi sambil menghentak-hentakan tangannya ke arah Rinjani. Apa, Al? Kamu mau pindah juga kayak papa? Bilang yes, Al. Kita butuh rumah yang lebih luas, yang kamarnya banyak, biar bisa ajak kakek Harun tinggal sama-sama. Kata Julian sekaligus menjelaskan pada Rinjani kenapa Julian sangat ingin pindah dari rumah itu. Rinjani akhirnya tak bisa bertahan lagi dengan egonya. Tak bisa dipungkiri kalau sekarang dia membutuhkan rumah yang lebih besar.
Ya udah, Mama setuju deh kita pindah dari sini. Tapi aku minta rumah ini tetap dirawat baik-baik ya, Mas. Walaupun udah bukan rumah utama lagi, tapi seenggaknya kita menginap di sini, walaupun cuma sekali dalam sebulan. Iya, sayang. Itu soal gampang. Jadi kita tinggal tentukan tanggal pindahannya. Oke. Akhirnya mereka bertemu kata sepakat, dan mereka akan pindah ke rumah yang telah Julian sediakan. Julian tak perlu kebingungan mencari rumah impian lain bagi istrinya. Julian sangat tahu rumah seperti apa yang diinginkan oleh Rinjani. Beberapa bulan setelah kejadian di Sungai Air, Farhana memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Sekarang dia fokus pada kesembuhan dan juga menjadi full-time mami bagi Ruby. Soal biaya hidup, Farhana tak pernah mengkhawatirkan apapun. Edwin menanggung penuh semua kebutuhan Ruby sementara Farhana memanfaatkan tabungannya selama ini untuk kebutuhan sehari-hari. Lagi pula, orang tua dan kakaknya tidak mengabaikannya begitu saja. Selain itu, Farhana juga sudah mulai membuka hati bagi yang lain. Permintaan maafnya pada Rinjani kala itu ternyata bukan hanya permintaan maaf sebagai pencitraan, tapi ternyata memang permintaan maaf yang sebenar-benarnya. Dia telah memiliki kenalan baru yang bahkan sudah mulai menjalani hubungan serius. Pria itu memang bukan pengusaha sekelas Julian atau Edwin atau kakaknya, Ahsan. Tapi lelaki itu berdedikasi pada sebuah perusahaan dan memiliki jabatan cukup prestis untuk mengimbangi Farhana yang dulunya merupakan wanita karir yang mandiri. Ruby nggak ikut? Enggak, dia lagi di rumah dedinya. Oke. Masuklah. Farhana masuk ke dalam rumah teman dekatnya itu. Ternyata adalah pria yang sama yang merupakan manajer yang bertemu dengan Rinjani pada kejadian Sri waktu itu. Levin Adinegara. Apa rumah sebelah udah ada penghuninya? Kok kayaknya mulai ramah? Tanya Farhana yang keheranan karena unit kosong di samping rumah Levin sekarang sudah terlihat terisi. Ada beberapa mobil besar jasa pindahan yang mengangkut barang-barang ke rumah itu. Mungkin iya, tapi aku belum dapat informasi. Semoga mereka adalah tetangga yang baik. Aku rasa nggak ada kehidupan bertetangga di sini. Kalian akan hidup masing-masing tanpa mempedulikan satu sama lain. Bisa jadi? Levin baru ingat, saat dia stalking akun Instagram Rinjani, Levin melihat akun Farhana saling mengikuti dengan akun Rinjani. Levin juga sudah tahu kalau sosok Rinjani adalah istri dari seorang Julian Prawira yang merupakan atlet basket nasional yang sekarang sudah menjadi seorang CEO. Tapi Levin agak meragu untuk menanyakan soal Rinjani pada Farhana. Levin takut Farhana mencurigai kalau saat ini kekasihnya itu telah terpesona pada wanita lain. Aku akan pesan makan buat kamu, kita makan di rumah aja ya, nggak usah pergi keluar. Kata Farhana lalu mengambil ponselnya untuk memesan makanan. Far. Iya, Vin? Kamu kenal seseorang dengan akun Rinjani Aulia? Tentu saja Farhana tahu, tapi kenapa Levin menanyakan itu padanya? Kenapa? Tanya Farhana dengan curiga. Cuma tanya aja. Kamu kenal dia? Tanya balik Farhana. Enggak, cuma ya. Jawab Levin dan sekarang dia agak kebingungan untuk menjelaskannya pada Farhana. Siapa tahu Rinjani Aulia yang kamu maksud sama dengan Rinjani yang aku kenal? Farhana semakin penasaran. Mungkin iya kamu kenal, soalnya kalian saling mengikuti di Instagram. Terus kenapa kamu tanyain dia ke aku? Gak ada apa-apa, cuma nanya aja. Levin mencoba menghindari tatapan penuh curiga dari Farhana. Tapi diam-diam Farhana merasa insecure, dan tentu saja dia jadi kepikiran. Rinjani sudah memiliki hati Julian, apakah kali ini Rinjani juga telah berhasil mengambil perhatian Levin? Farhana jadi pendiam dan terus memikirkan hal itu. Far dan Vin. Hari-hari berikutnya. Setelah beberapa kali, Rinjani menyadari kalau mobil Farhana beberapa kali memasuki gerbang rumah sebelah. Apa Mbak Farhana pindah juga ke rumah sebelah? Masih ngikutin Mas JP? Rinjani mulai overthinking. Sudah sekian bulan dia hidup tenang tanpa drama godaan pelakor, terutama soal Farhana.
Rinjani sudah sangat percaya kata maaf dari Farhana waktu itu. Rinjani percaya kalau Farhana sudah benar-benar melupakan obsesinya kepada Julian. Tapi kenapa kecurigaan itu muncul lagi? Bagaimana tidak? Sudah lebih dari 2 kali Rinjani melihat mobil milik Farhana keluar masuk ke rumah besar di sebelah rumahnya. Atau mungkin Mbak Far udah jual mobilnya? Bisa aja kan? Kalau aku nggak salah ingat, itu memang sedan milik dia dan nopolnya juga emang itu. Rinjani masih berpikir keras. Atau aku pura-pura ke sana aja ya? Aku kan belum beramah tamah sama tetangga. Mungkin aku bisa ke sana sambil bawain kue. Tapi kenapa sih? Ini meresahkan banget. Aku bikinin bubur ya, kata Farhana. Begitu masuk ke rumah Levin, Farhana langsung pergi ke area dapur rumah besar itu. Levin duduk lemas di sebuah sofa yang ada tak jauh dari area dapur itu. Mungkin Levin memang sedang sakit. Kamu nggak sibuk? Maaf aku jadi ngerepotin. Tanya Levin sambil berbasa-basi. Aku ini pengangguran, sibuk dari mananya sih? Jawab Farhana sambil tersenyum. Ruby? Apa dia nggak nuntut waktu kamu? Ayolah, Vin. Aku sudah membagi waktuku dengan sebaik-baiknya. Ruby adalah yang terpenting buatku, tapi kamu juga. Ruby masih di rumah dedinya. Ya aku cuma nggak mau aja terkesan serakah dan menghabiskan waktu kamu sementara kamu punya putri kecil yang juga wajib kamu perhatikan. Kalian berdua punya waktu khusus, aku membaginya dengan adil. Tenang aja, Ruby juga nggak protes kok. Ya syukur kalau gitu, aku cuma berusaha tahu porsiku, sayang. Aman kok, kita semua berjalan di jalur yang tepat, kamu nggak perlu merasa kayak gitu. Diketahui, Farhana dan Levin sudah menjalin hubungan serius selama 2 bulan. Levin sudah mengenal Farhana dan juga masa lalunya. Levin tahu betul sejak awal kalau Farhana adalah seorang janda 1 anak. Bel berbunyi, sepertinya ada tamu di luar sana. Ada tamu tuh, biar aku yang bukain pintu. Farhana begitu sigap. Aku aja, kamu terusin aja bikin buburnya, kata Levin mendahului. Tapi kan kamu lagi sakit. Cuma flu doang, aku bukan jompo, Far. Mereka memang senang bercanda. Levin memutuskan untuk membukakan pintu. Levin memang sendirian di rumah itu, hanya ada seorang security yang berjaga di pos depan rumah. Levin tak selalu membutuhkan pembantu, pembantunya akan datang jika sedang dibutuhkan saja. Levin terus berjalan menuju ke pintu utama dan segera membukakan pintu. Saat pintu terbuka, Levin terkejut karena yang bertamu adalah wanita yang mengganggu pikirannya selama ini. Loh, pagi Em? Sapa si tamu. Siapa lagi kalau bukan Rinjani? Rinjani pun terkaget bukan kepalang. Sungguh ia tak menyangka kalau yang membukakan pintu adalah Levin. Rinjani kira yang akan membukakan pintu adalah Farhana atau siapapun yang ia sangka telah membeli mobil Farhana. Tapi ternyata Levin lah. Levin langsung merasa berdebar. Tentulah dia juga sangat surprise dengan kedatangan Rinjani. Rinjani? Ya, ini rumah Anda? Tanya Rinjani. Ya, saya tinggal di sini. Kita tetanggaan dong. Benarkah? Jadi penghuni baru di rumah sebelah itu Anda ya? Ya, keluarga kecil saya pindah ke rumah sebelah. Well, ini ada kue, anggap aja sebagai kue perkenalan dari tetangga baru. Rinjani menyerahkan sebuah boks kue berukuran sedang pada Levin. Levin menerimanya dengan senang hati. Levin seperti baru saja mendapatkan kesenangan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih banyak ya, silakan masuk dulu. Persilakan Levin pada Rinjani. Nggak deh, lain kali aja. Masih ada beberapa kue yang harus saya bagi ke tetangga yang lain. Walaupun saya nggak yakin, apakah orang-orang di lingkungan ini hidup bertetangga atau nggak. Beberapa adalah ibu rumah tangga yang tinggal di rumah. Pasti mereka akan sangat welcome dengan kedatangan Anda sebagai anggota baru di perumahan ini. Amin, semoga. Tapi sebenarnya Rinjani ingin menanyakan soal mobil milik Farhana yang terparkir di kapor rumah Levin.
Apa mungkin Levin membelinya, atau... Permisi ya, saya pamit. Iya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kuenya. Sama-sama. Curiga dengan Levin yang tak kunjung kembali dari ambang pintu, Farhana pun mengabaikan bubur yang sedang dimasaknya dan ikut bergabung ke depan pintu. Farhana datang saat Rinjani mengambil langkah pertama untuk beranjak dari sana. Hei! Rin! Langkah Rinjani tertahan lalu secara spontan menoleh lagi ketika mendengar sebuah suara wanita memanggilnya. Levin cukup kaget karena ternyata Farhana benar-benar mengenal sosok Rinjani. Dari cara Farhana memanggil memang menunjukkan kalau Farhana dan Rinjani cukup akrab. Mbak Farhana! Rinjani terkejut bukan kepalang. Ternyata dia tidak salah menebak kalau Farhana memang ada di rumah itu, walaupun kemudian dia heran kenapa Farhana ada bersama Levin. Kamu di sini? Kok bisa? Sapa Farhana dan maju lebih dekat menghampiri Rinjani. Aku tetangga baru di sini, baru beberapa hari pindah ke rumah yang di sebelah. Aku cuma mau sehi aja ke para tetangga, dan gak nyangka lo ada Mbak Far di sini. Benarkah? Jadi kamu sama Levin tetanggaan dong ya? Farhana melirik ke arah Levin. Entah kenapa, timbul rasa takut di hati Farhana walaupun saat ini dia menunjukkan mimik muka yang ramah di hadapan Rinjani. Ya, dan Mbak Farhana di sini. Aku cuma berkunjung ke rumah pacar. Farhana bergelayut manja pada lengan Levin seolah ingin menegaskan kalau Levin adalah kekasihnya. Oh, wah, kejutan banget loh, Mbak. Tapi selamat ya, semoga langgeng dan lanjut ke jenjang selanjutnya. Amin, makasih Rin. Rinjani mendoakan Farhana dan Levin dengan tulus, tapi Farhana merasa ada yang lain di hati Levin. Farhana sangat curiga kalau Levin menyimpan sesuatu berupa perasaan terhadap Rinjani. Farhana merasakan atmosfer seperti itu. Nanti mampir dulu ke rumahku ya, Mbak. Rinjani masih berbasa-basi. Oke, nanti kalau Ruby ikut ke sini, Ruby pasti senang karena ada Baby Al juga. Ya, aku pamit ya. Oke, makasih buat kue selamat datangnya. Sama-sama. Rinjani beranjak masih dengan rasa tak percaya. Ternyata Levin adalah kekasih Farhana, tapi selebihnya Rinjani merasa senang. Rinjani sangat berharap kalau Levin bisa membuat Farhana semakin move on. What a surprise! Tetangga kamu adalah istri dari mantan kekasihku, kata Farhana. Levin mengerut dahi tak mengerti. Hah? Maksudnya? Dia adalah istri dari mantan kekasihku. Dan sekarang aku takut kalau dia juga akan mampu menarik hati kekasihku. Farhana terlanjut baper dan curiga. Dia merasa takut kalau untuk kedua kalinya Rinjani akan membuat pria yang ada di dekatnya berpaling pada Rinjani. Gantian resah. Levin mencoba mencerna semua perkataan Farhana. Rinjani adalah istri dari mantan kekasihnya, lalu sekarang ia takut kalau Levin juga direbut. Tanpa Farhana tahu kalau perhatian Levin memang sudah tercuri oleh Rinjani sejak pertama kali bertemu. Setelah memahami apa arti dari rasa takut Farhana, Levin pun jadi merasa bersalah. Tapi mau bagaimana lagi? Rasa kagumnya terhadap Rinjani adalah sesuatu yang terjadi begitu saja. Reaksi spontan yang tak mampu Levin hindari. Ya Tuhan! Buburnya! Farhana berjengit kaget saat ingat kalau saat ini dia sedang membuatkan bubur untuk Levin. Farhana bergegas setengah berlari menuju ke dapur untuk memeriksa buburnya. Sementara Levin masih terdiam dan berbagai rasa cipta di dalam hatinya. Jadi Julian Prawira itu adalah mantan kekasih kamu, Far? Dan sekarang dia mencintai istrinya, bagaimana dengan aku? Aku akui aku juga mengagumi wanita itu. Dia sangat menarik dan menyenangkan hanya dengan bertatap muka saja. Maafkan aku, tapi itu bukan berarti aku akan meninggalkanmu. Ini hanya sebatas rasa kagum saja. Aku akan berusaha untuk tetap setia sama kamu.
Levin malah lanjut melamun untuk waktu yang cukup lama di dekat pintu masuk rumahnya. Levin tak bisa membohongi hati kalau Rinjani adalah perempuan yang membuat dia berdebar-debar. Tapi Levin tak memiliki ide gila untuk merebut, hanya sebatas mengagumi saja. Sama halnya dengan keterkejutan Farhana dan Levin, Rinjani juga tak sabaran ingin segera membagi cerita siang ini pada Julian. Kalau ada Rani, bercerita pada Rani juga pasti akan sangat menyenangkan. Sayangnya Rani akan sangat sibuk di jam makan siang seperti ini. Belakangan, isi chat Rani dan Rinjani lebih banyak soal laporan bisnis ketimbang gibahan dan curhatan. Rin, kamu baru aja rekrut 2 helper baru. Sekarang total ada 12 personil yang kerja di dapur. Ada chat dari Rani. Sip, atur aja Wan. Jangan ngajak gibah dulu ya, banjir orderan nih Bu Bos. Rinjani hanya tertawa, tapi tentu saja dia senang dengan kabar baik itu. Belakangan selalu ada kabar baik dari catering sehingga membuat Rinjani cuan terus. Berikut Rinjani juga sangat senang karena bisa menghidupi para karyawannya yang bertambah dan bertambah banyak. Curhatnya offline aja ya. Online cuma boleh ngobrolin soal catering, balas Rinjani. Oke, Bu Bos. Kalau badan gak keburu pegel-pegel, nanti malam aku sempetin mampir ke istana baru JP Familia. Siap, besti ya? Selesai chatting dengan Rani. Rinjani memeriksa pekerjaan orang-orang dan setiap barang sudah hampir ditempatkan di tempatnya, walaupun masih banyak barang yang belum dibeli. Selanjutnya Rinjani mencari baby Al yang sejak tadi diasuh oleh Henny. Saat ia pergi keluar rumah, ternyata juga ada Harun yang baru datang dan langsung bermain riang dengan Al di halaman rumah yang lebih luas sekarang. Rumah itu memang lebih bersahabat untuk baby Al yang akan semakin tumbuh dan hobi berlarian. Rumah itu memiliki halaman luas dan Rinjani akan menciptakan taman bermain kecil untuk Al. Wah, kakek bawain mainan baru lagi ya? Al begitu girang dibawakan bola baru oleh Harun. Dan ini untukmu, Rin. Harun memberikan kantong kresek lain pada Rinjani. Selain untuk Al, Harun juga membawakan buah tangan untuk Rinjani. Wah, apa ini Pak? Lihatlah Al, Mama juga dibawain lo sama kakek. Rinjani membuka kantong kresek itu dan mendapatkan gulali kesukaannya. Widuri sangat bahagia dan merasa balik lagi ke masa kecil. Gulali hijau merah bentuk kupu-kupu. Hei, makasih, Pak. Bapak udah bikin aku merasa 20 tahun lebih muda. Ucap Rinjani dengan perasaan hati yang damai. Tapi kamu jangan biasakan kasih permen gulali ke Al ya. Itu Bapak kasih ke kamu karena Bapak tahu kamu terlanjur doyan sama permen itu. Ya, biar mamanya aja yang doyan gulali. Semoga kamu betah di sini ya, Rin. Rumah ini lebih pas buat kamu dan Nak Julian menurut Bapak. Semoga aja, sejauh ini aku suka suasana dan lingkungannya. Beberapa tetangga sangat ramah dan terbuka. Syukurlah. Masuk yuk. Iya, ayo. Mereka masuk ke dalam rumah. Di luar memang sangat terik, walau halaman rumah Rinjani dikelilingi beberapa pohon rimbun, tapi tetap saja cuaca panas tak bisa dihindari begitu saja. Farhana bertahan sampai sore hari menemani kekasihnya yang sedang sakit. Farhana juga tak bisa pulang dengan tenang dan masih saja memikirkan bagaimana ia bisa membiarkan kekasihnya bertetangga dengan perempuan yang pernah ia anggap sebagai saingan terberat di dalam hidupnya. Dan sampai detik ini pun, Rinjani masih menjadi ketakutan terbesar bagi Farhana, padahal Rinjani tak pernah merebut. Rinjani hanya mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Kalau aku pulang, siapa yang akan nemenin kamu di sini, Vin? Aku jadi ragu buat pulang. Kata Farhana. Aku udah merasa lebih baik kok, serius deh. Treatment dari kamu udah bikin aku fit lagi. Lihatlah, udah gak kayak mayat hidup lagi kan? Tapi aku takut nanti malam kamu demam lagi. Kamu sih kayak anak kecil banget. Masa gak mau diajak ke dokter? Lagian kan gak semua sakit bakalan disuntik. Enggak kok, cuma ya aku ngerasa sakitku kali ini gak harus dibawa ke dokter, Far. Overall, cuma butuh istirahat aja sih. Kayak itu adalah obat terbaiknya. Makanya kalau kerja jangan kayak kuda. Jabatan kamu GM tapi kerjaannya kayak sales keliling.
goda Farhana. Cuma inspeksi aja, buat memastikan semua yang ada di bawah tanggung jawabku berjalan dengan baik sesuai orbit. Begitu, sayang. Levin juga menggoda Farhana sambil mencubit hidungnya. Aku senang banget kamu panggil aku sayang. Oh ya? Kenapa? Udah lama banget nggak ada yang panggil aku kayak gitu. Sayang? Levin memanggil sayang lagi, tatapan mereka semakin dalam dan intens. Farhana bersyukur karena sosok Levin telah membawa hatinya yang stuck bertahun-tahun mengharapkan Julian. Sekarang Farhana sudah semakin merelakan Julian dan berharap pada Levin. Give me one kiss before ke satu go. Ucap Farhana meminta. Farhana meminta sebuah ciuman pada Levin sebelum ia benar-benar pergi. Levin mendekatkan diri, semakin dekat memangkas jarak lalu memberikan sebuah kecupan untuk Farhana. Mereka sudah saling mengenal cukup lama dan begitu menjalin hubungan. Mereka sudah yakin untuk berkomitmen ke jenjang yang lebih lagi. Levin datang di saat Farhana memutuskan untuk melupakan Julian. Di saat Farhana baru saja mengalami musibah mengerikan itu. Tak menunggu waktu lama, mereka langsung sepakat untuk menjalani sebuah hubungan. Sekarang semua orang memang sudah menemukan kenyamanan sendiri-sendiri. Rama juga sudah resmi menikah lagi dengan Bening, walau tidak dihadiri oleh pihak keluarga Rama, tapi dia sudah sah kembali menjadi suaminya Bening. Semua orang sudah menemukan cinta sejati mereka masing-masing. Dan harusnya tak ada lagi yang cemas akan orang ketiga di dalam hubungan mereka, terutama Rinjani dan Julian, karena orang-orang yang dulu dianggap pengganggu sekarang sudah menemukan kisah mereka sendiri. 1 tahun Alfeandra.